Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kedudukan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di Indonesia. Saya Salwa Yunita sebagai moderator dan rekan saya yaitu Inayatul Hasanah, Fadia Mumtazah, Mutiara Sani, dan Nur Hikmawati. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan teman saya untuk mempresentasikan hasil tersebut, yaitu saya persilahkan Inayatul Hasanah. Oke, terima kasih untuk Salwa Yunita sebagai moderator. Saya akan membaca pengertian, yaitu setiap negara yang hendak menjalin hubungan dengan negara lain harus mempunyai perwakilan. Dalam arti khusus, yang disebut perwakilan negara ialah orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk menjadi wakil resmi negaranya di negara lain disebut diplomat. Perwakilan negara atau disebut diplomat dalam suatu misi hubungan luar negeri di negara lain dapat diklasifikasikan dalam 2 golongan, yaitu perwakilan diplomatik atau diplomatic officer dan perwakilan konsuler atau disebut consular officer. Jadi, perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi sebagai wakil pemerintah di negara lain. Tingkat perwakilan diplomatik. Berdasarkan Kongres di A1X ya, chapter tahun 1818 itu ialah duta besar, duta berkuasa penuh, minister residen atau kuasa hukum yang ditempatkan pada menteri luar negeri. Oke, selanjutnya saya mempersilahkan Fadia Mumtazah. Terima kasih Saudari Moderator Salwa Yunita. Sekarang ini duta besar biasanya diberikan kekuasaan penuh dan luar biasa, sehingga disebut duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau ambasador. Perwakilan diplomatik biasanya berkedudukan di ibu kota negara. Menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik akan ditempatkan pada suatu negara, merupakan suatu kelompok diplomatik yang diketahui oleh salah satu seorang duta besar yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan doyen. Selanjutnya, prosedur pengiriman dan penerimaan duta besar. Setiap perwakilan diplomatik memiliki 2 hak, yaitu hak perwakilan pasif atau passive right legation dan perwakilan aktif, active right legation. Hak perwakilan pasif adalah suatu negara untuk menerima wakil diplomatik negara lain, sedangkan hak perwakilan aktif adalah suatu negara untuk mengirim wakil diplomatik ke negara lain. Kedua hak tersebut tidak berkewajiban, artinya setiap negara tidak harus menerima wakil diplomatik negara yang akan ditempatkan, dan sebaliknya juga tidak harus mengirim wakil diplomatik. Prosedur pengiriman dan penerimaan duta besar. Negara yang menawarkan calon duta besar akan menempatkan atau mencalonkan duta besarnya ke negara yang akan ditempatinya, dan negara yang akan ditempatinya akan merespon, menolak atau menerima. Dan jika wakil duta besar ditolak, itu akan disebut dengan persona non grata atau orang yang tidak disukainya. Next, selanjutnya. Fungsi diplomatik atau misi diplomatik terbagi jadi 4. Ada yang menurut Widjono Projokikoro, dan menurut Colombis, menurut Konvensi Wina, dan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1967.
Nah, saya akan menyebutkan salah satu contoh dari 4 tersebut. Menurut Widjo Projoko melaksanakan perundingan, menurut Columbus negotiation dan reporting, menurut Konvensi Wina melindungi kepentingan negara. Dan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 1967, tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili negara RI dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima. Next. Berikutnya akan dipaparkan lagi kepada rekan saya yaitu Mutiara Sani. Saya persilahkan. Baik, makasih untuk waktunya, Saudari Moderator Salwa Yunita. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, perwakilan diplomatik mempunyai fungsi, yaitu mewakili negara RI di negara penerima, melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara RI di negara penerima, meningkatkan persahabatan kedua negara dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan, menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap WNI yang berada di wilayah-wilayah kerjanya. Selanjutnya, hak perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan atau imunitas dan hak istimewa. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan hukum negara penerima, tidak berwenang menetapkan hak dan alat-alat negara, tidak berhak melakukan tindakan hukum. Wakil diplomatik yang mentaati hukum negara penerima bukan dalam arti tunduk, tetapi karena kewajiban menghormati negara penerima secara timbal balik. Baik, selanjutnya terdapat tidak dasar teoritik yang membahas tentang hak kekebalan atau hak istimewa. Teori eksteritorial, seorang diplomatik dan kantor perwakilan merupakan bagian atau perpanjangan tanah airnya, sehingga dianggap di luar negara wilayah penerima, dengan demikian tidak tunduk pada jurisdiksi hukum negara. Larangan perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik tidak boleh ikut campur urusan dalam negara penerima. Dilanjutkan oleh rekan saya Nur Hikmawati. Saya persilahkan. Oke. Salwa Yunita telah mengizinkan saya untuk menjelaskan macam-macam konsuler. Macam-macam konsuler itu terbagi dua, yaitu konsuler misi dan konsuler elektrik. Konsuler misi adalah seorang pejabat yang khusus dikirim oleh ke negara sebagai konsul di negara asing. Konsul ini menjalankan tugas secara penuh. Sedangkan konsul elektrik adalah seorang warga di negara penerima yang diangkat oleh negara sebagai konsul kehormatan di negaranya. Dan tingkatan konsuler itu terbagi menjadi 4, yaitu konsuler jenderal, konsuler, dan wakil konsuler, dan agen konsuler. Fungsi konsul. Pada awalnya fungsi konsul menangani hanya permasalahan perdagangan. Namun di dalam perkembangan mengalami perluasan. Fungsi konsul itu terdiri menjadi 4 menurut Konvensi Wina tahun 1963, yaitu melindungi kepentingan negara pengirim dan para warga negaranya serta yang ada di negara penerima. 2, memajukan hubungan
dagangan, ekonomi, budaya, ilmiah, serta persahabatan di negara. 3. Mengetahui perkembangan kehidupan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah di penerima serta melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan dokumen perjalanan dan paspor kepada warga negara dari negara pengirim, serta visa atau dokumen-dokumen untuk orang-orang yang akan pergi ke negara pengirim. Oke, adapun juga kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu perwakilan negara adalah orang yang dipilih secara resmi oleh wakil negara pengirim ke negara penerima. Perwakilan negara terbagi menjadi dua, yaitu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Tiap-tiap perwakilan memiliki larangan, tugas, serta fungsi dan batas tugasnya masing-masing. Perwakilan diplomatik memiliki kepentingan negara yang mengurusi pada bidang politik, sedangkan perwakilan konsuler mengurus kepentingan negara pada bidang perdagangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun lainnya.